Selamat siang, Bu Doti. Selamat siang juga Pak Rista. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sudah lama ya tidak ketemu sama Bu Doti nih. Iya Pak. Terakhir ketemu apa ya 1 bulan yang lalu ya di kegiatan Iya Pak. apa tuh kemarin itu kita ketemu ya. Loka ini dah Pak. Loka Karyana Oh, kemarin. jadi ya di kegiatan loka ya ketemunya Iya Pak. terakhirnya. Bagaimana kabarnya Bu Doti? Sampai sekarang kalau untuk ini Pak, alhamdulillah sehat gitu. Alhamdulillah. Penting sehat itu yang penting ya Bu. Iya Iya. Pak. Kalau di sekolahnya macam mana Bu? Ini Pak, mungkin nama baik kita di sekolah ya dak, sudah lama mengabdi tentu banyaklah masalah-masalah. Dan ingin saya ini kan Pak, coaching hari ini yaitu masalah mengenai ini Pak. Ada satu murid saya itu memang nggak bisa diam Pak. Jadi dia tuh kalau waktu pembelajaran dimulai itu memang dibilang aktif, tapi dilihat kalau aktif masuk dalam istilah pembelajaran masuk ke dia tahu maksudnya Ya, itu mendingan. Ini aktifnya gini Pak, pas pembelajaran itu dia ada aja kerjaannya Pak, kadang nyanyi, kadang ganggu teman, kadang main bola di kelas habis. Bukan saya tidak ada usaha Pak, ada. Tapi ya ingin saya curhatkan itu Pak, apa sih sebenarnya itu Pak? Itu Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Eh, jadi yang ingin Ibu Doti harapkan dari percakapan kita ini macam mana? silakan Bu Epi. Intinya. Ini Pak, yang saya inginkan mungkin anak itu bisa mengikuti dengan tertib kali Pak. Pembelajaran yang dilakukan ya kayak teman-temannya lah, tidak mengganggu teman secara ini Pak. Kalau mengganggu teman nanti teman yang ingin belajar yang sungguh-sungguh jadi terganggu Pak. Gitu Pak. Oh iya 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 iya. Gitu ya. Terus dari yang sudah Ibu Doti bilang tadi bahwa ada seorang anak ini yang bisa dibilang aktif ya, Ya aktif gimana? sangat Ya, aktif ya. Kadang kalau sudah sangat aktif malah kesannya malah mengganggu kawannya lagi ya, iya, malah sudah iya Pak. ribut di kelas kadang itu kan. Iya Pak. Jadi dari yang sudah Ibu bilang tadi, apakah Ibu Doti itu sudah menelusuri penyebab dari anak ini terlalu aktif ataupun bisa dibilang ya, yang begitulah tadi yang seperti yang Ibu Doti bilang tadi Bu, Iya Pak, penyebabnya pernah apa? saya tanyakan secara Kan pribadi kelompok 6. anaknya, ya namanya kayak itu. Gini Pak, dia jawabnya kayak jawabannya seperti kelakuannya lah gitu. Ya terserah aku lah Bu, aku mau belajar mau enggak. Kayak gitu jawabannya Pak. Jadi wow luar biasa anak-anak anak ini kan. Dan juga saya sudah usaha memanggil orang tuanya. Tapi itu Pak orang tuanya kayak gini ngomongnya, pokok Bu anak saya serahkan dengan ibu, saya angkat tangan. Nah gitu gimana tuh Pak? Orang tuanya Susah juga ya. Susah juga ya kalau seperti itu Bu. Nah itu kalau itu ya. Jadi kalau berdasarkan pengamatan Ibu Doti itu sebenarnya masalah dari sang anak ini apa sih, Bu? Kalau dari pengamatan Ibu sendiri ke saya sih selaku ada gurunya. pengamatan saya tuh mungkin dia karena dia kelas 6, aku masa pubertasnya. Tapi saya telusuri dari belakang-belakang Pak, dia kan udah 4 kali pindah Pak sekolahnya. Sudah Oh, 4 kali pindah sekolah, kasusnya sama. Nah, jadi apa anak ini bosan dengan pembelajaran saya? Pokok dia itu Pak, apapun misalnya kita kasih tugas, kita dekati, pokoknya kayak gitu terus Pak. Tidak oh, berhenti. Suka jahil lah kata suka suka jahil jahil lah. sama teman-temannya Hmm, ya. ya. Jadi setelah ini, nah pokoknya bolehlah kita saya melihat anak tersebut cuek lah
memang anaknya sifat orang tuanya Pak yang menyerahkan, kita tidak boleh kan Pak, itu. Iya, iya. Ya Pak. Nah, terus kira-kira kondisi ideal yang Ibu Doti inginkan dari kondisi sang anak ini bagaimana, Bu Doti? Saya pengen anak ini ya seperti anak yang lain, belajar dengan tertib, istilahnya tidak tertib itu belajar dengan mengikuti tugas kerjakan, walaupun itu sangat berat kayaknya kalau dilihat sifat anak itu tingkahnya sekarang Pak. Tapi pengen kita guru itu anak itu menjadi berubah gitu Pak, berubah ke lebih baik. Iya, iya. Jadi kondisi ideal tadi yang ingin Ibu Doti inginkan yaitu ingin anak ini menjadi tidak terlalu begitu aktif tadi ya, hanya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu ya. Nah, Iya Pak. tentu kalau Ibu Doti sudah memperkirakan ini Angkat. kondisi ideal yang diinginkan, ingin seperti itu, seperti ini. Nah, tentu pasti ada kira-kira metode yang mungkin sudah pernah Ibu Doti lakukan untuk menangani permasalahan yang mungkin dengan anak-anak yang mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, mungkin dengan keadaan anak-anak yang seperti ini tadi, Ibu Doti. Ada enggak Ya, kira-kira? kenapa kita sebagai guru tentu selalu berusaha dengan metode ini kita tidak bisa, kita coba metode lain. Yaitu dengan permainan Pak. Saya membuat suatu permainan kata yaitu menyambung kata dari yang satu sampai ke belakang terakhir. Nah setelah itu berjalan seperti ini Pak, memang anaknya ikut dia karena dia memang aktif gitu kan. Tapi setelah permainan itu tidak mungkinlah seharian mungkin kita mengadakan permainan, tentu ada materi kan Pak. Iya. Jadi dia kembali lagi Pak pada ininya, pada dibilang si bagaimana, pada kembali ke sikap biasanya itu. Jadi saya bingung coba lagi saya bikin sebuah permainan berbentuk menayangkan video itu. Tetap dia walaupun sudah ditayangkan video itu, tetap dia kembali nanti setelah selesai semuanya dia kembali. Seperti itu dan itu tidak saya saja Pak yang mengalami, guru yang mata pelajaran lain juga seperti itu keluh kesahnya gitu Pak. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi kalau seperti itu kira-kira ada enggak yang bisa Ibu Doti lakukan ataupun strategi yang bisa Ibu Doti lakukan untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama Pak, dalam pikiran saya mungkin saya harus mengembangkan ide-ide baru dalam pembelajaran mungkin kan, atau metode yang coba yang lebih mungkin bisa membuat anak itu fokus. Yang kedua mungkin saya lebih ini memberi pemahaman tentang disiplin dan saya juga akan menguatkan dengan keyakinan kelas Pak, mungkin itu. Iya, iya, itu memang strategi yang bagus sekali sih kalau menurut saya, Bu Doti ya. Karena memang anak apalagi di fase itu ya kelas 6 tadi ya Bu Doti ya, mungkin Ya, masa mungkin pubertas. anak itu mungkin memang perlu kita sadarkan lebih lagi untuk tadi disiplin positif apapun membuat keyakinan ya tadi itu sesuai dengan yang ingin Ibu rencanakan tadi Bu Doti. Ya, Pak. Terus kalau kita rating ya, kita peringkatkan menggunakan angka 1 sampai 10 ini Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu Doti ini berapa tingkat keberhasilan dari rencana yang akan Ibu jalankan ini tadi Bu Doti? Saya sih Pak, jujur mungkin ragu sih kalau untuk yang tinggi sebab saya sudah mencoba berbagai macam cara, memang anaknya ayo kembali lagi. Saya yakin itu mungkin di angka 8 mungkin Pak.
Itu paling tinggi, Pak. Iya. Nengok tadi Tapi tinggi. tetap harus dicoba ya, Bu Doti ya. Cinta anaknya luar biasa, Pak. Nah, terus selanjutnya mungkin ada tak rencana ataupun dan juga langkah-langkah yang mungkin akan Ibu Doti terapkan berkenaan dengan ini tadi, masalah ini tadi, Bu Doti? Mungkin di sini saya akan menekankan disiplin positif keyakinan kelas itu paling, Pak. Langkah utama yang akan saya lakukan mungkin di situ. Keyakinan kelas ya. Ya, Pak. Terus menurut Ibu Doti ini, apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam menyusun dan menjalankan rencana Ibu tadi ini, Bu? Mungkin saya kalau di SD mungkin berbeda ya. Kalau di SMP SMA ada guru BK-nya kan. Kalau di SD itu semuanya mungkin nanti dirangkup oleh wali kelasnya. Dan saya kalau misalnya ini masih kurang keberhasilan atau mungkin kurang naik keberhasilannya di angka berapa, mungkin saya akan meminta tolong kepala sekolah paling, Pak. Iya. Kalau SD kan langsung ke kepala sekolah, Pak. Iya. Berarti nanti Ibu mungkin akan minta dukungan dari kepala sekolah Iya, ya, Pak. sama Iya, Pak. mungkin. Nah, terus kira-kira berapa lama nih, berarti waktu yang Ibu Doti butuhkan untuk pelaksanaan rencana Ibu ini? Kalau ya sesegera mungkin lah, Pak, karena ini berpengaruh juga ke anak yang lain. Mungkin secepatnya pas kita sudah melalui masa MPLS ini, mungkin saya langsung mungkin, Pak, langsung secepat. Jadi kalau berkenaan dengan tadi kan Ibu Doti sudah punya rencana yang akan dijalankan ya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Doti bilang tadi ya. Nah, Iya, Pak. terus komitmen. Nah, komitmennya lagi ini dari Ibu Doti. Komitmen seperti apa yang Ibu Doti akan lakukan agar rencana yang Ibu Doti yang sudah Ibu Doti rencanakan ini dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan sesuai harapan Ibu Doti lah. Jadi apa komitmen Ibu Doti tadi? Komitmen saya mungkin saya akan lebih mungkin mengingatkan siswa dengan keyakinan kelas, mungkin bisa jadi setiap hari, Pak, keyakinan kelasnya yang telah mereka buat dan ditandatangani. Mungkin itu, Pak. Ya. Terus kalau dari segi dukungan dari pihak lain, mungkin ada dukungan yang Ibu Doti butuhkan? Saya di sini, Pak, mungkin akan lebih melibatkan orang tuanya paling kan. Anak-anak itu kan setidaknya pengawasan orang tua itu lebih banyak, lebih panjang, Pak. Iya. Kalau anak di sekolah cuma kita awasi beberapa jam, mungkin saya akan melibatkan orang tua murid, Pak. Jadi ya sudah luar biasa sekali ya rencana yang sudah Ibu Doti paparkan, jabarkan yang mungkin sudah di dalam sudah Ibu Doti pikirkan terkait masalah mungkin rencana yang akan diterapkan. Nah, jadi mungkin harapan saya semoga rencana yang akan Ibu Doti terapkan ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan Amin, Pak. Amin. berjalan dengan lancar, Bu Doti. Ya, Pak. Mungkin berkenaan dengan waktu juga ya, Bu Doti ya, yang membatasi ini. Padahal banyak lagi ya, Pak ya. Padahal mungkin masih banyak ya yang ingin kita perbincangkan mungkin, tapi mungkin waktu juga yang membatasi kita di sini. Jadi mungkin bagaimana perasaan Ibu Doti ini setelah kita berbincang sejenak ini tentang masalah Ibu Doti? Perasaan, kalau mengenai perasaan, Pak, agak lega lah sebelum kita mengadakan coaching ini,
karena tadi beban yang selama ini saya pikirkan anak itu mengapalah. Jadi agak terbantu menemukan solusinya, Pak. Jadi saya mengetahui arah kemana saya akan bertindak, melakukan istilah komitmen saya atau langkah-langkah saya untuk dapat merubah anak tersebut. Merubah sepenuhnya sih kita nggak bisa ya Pak ya. Setidaknya ada dari angka 8 dia naik apa 8 apa 9. Tapi kalau misalnya anak itu misalnya bisa berubah ya angka 10 itu lebih baik Pak. Gitu. Alhamdulillah lah Bu Nuti kalau memang dari percakapan kita ini bisa membuahkan sebuah hasil ataupun tujuan yang solusi dari permasalahan yang Ibu Doti ingin cari solusinya. Terus terakhir nih Bu Doti, apakah masih ada hal lain yang mungkin ingin Ibu bicarakan? Mungkin saya setelah menerapkan mungkin waktu ya Pak ya nanti kapan lah kita lain kali ya kalau kita ketemu lagi mungkin kita bisa berbicara lagi, berbagi lagi ya. Dan mungkin di sini saya juga merasa senang ya bisa mendengarkan cerita, bisa berbagi ya dengan Bu Doti. Saya sangat merasa senang dan saya berharap ke depannya mungkin kita bisa saling berbagi juga. Iya Pak. Bisa saling terus berbagi. Terima kasih Bu Doti. Selamat siang. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Saya juga terima kasih atas waktunya Bapak kita mengadakan sesi coaching ini sehingga membantu saya dalam menemukan solusinya atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.